Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu suku Indian adalah penduduk asli benua Amerika? Iya, suku Indian adalah memang suku asli Amerika yang memiliki kisah yang tragis. Dan siapa itu Christopher Columbus? Mari simak video ini. Menurut peneliti Serbune dan Woodrow dari California University, ternyata Columbus membawa kawanan Yahudinya melakukan pemusnahan etnis atau dikenal juga dengan genosida terhadap penduduk pribumi Amerika, yaitu suku Indian. Mereka mempunyai tujuan untuk menjalankan sistem penjajahan di benua Amerika. Dalam waktu 12-20 tahun setelah kedatangan Columbus di Pulau Hispaniola, suku Arawak atau suku Indian yang awalnya berjumlah 8 juta orang berkurang drastis. Yang tersisa tinggal 22.000 orang saja. Artinya, lebih dari 90% penduduk asli Amerika Serikat dimusnahkan oleh Columbus dan kawanan Yahudinya, yang hanya dalam waktu 12-20 tahun saja. Nasib suku Indian di benua Amerika bak ditelan bumi, apalagi nasib Indian Muslim yang nyaris tidak terungkap dalam sejarah Amerika sampai saat ini yang pernah kita dengar. Christopher Columbus mendarat di Whiting Island, Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492 di benua Amerika yang diboncengi oleh orang-orang Yahudi. Dikabarkan juga dalam sejarah Columbus mendarat di Amerika pada abad ke-14. Padahal faktanya, menurut Mahir Abdal Razak L, yang seorang Muslim dari suku Indian di New York, Amerika Serikat, hubungan antara suku Indian dan imigran Muslim telah dimulai oleh para penjelajah Muslim sejak abad ke-9 Masehi. Lebih dari 600 tahun sebelum Columbus dan kawanan Yahudinya mendarat di benua Amerika, kaum Muslimin telah berinteraksi dengan suku Indian Amerika tanpa melakukan penjajahan apapun. Para ahli geografi dan intelektual dari kalangan Muslim telah mencatat perjalanan ke benua Amerika. Siapa sajakah itu? Yaitu Abdul Hasan Ali bin Al-Husain Al-Masudi yang meninggal tahun 957, Al-Idris meninggal tahun 1166, Shihab Ad-Din Abdul Abbas Ahmad bin Fadil Al-Umari 1300 sampai 1384, dan yang terakhir yang sering kita dengar, Ibnu Battuta yang meninggal tahun 1369. Sejarah memang sengaja dikaburkan oleh pihak Amerika. Seiring jatuhnya Granada di Spanyol, benteng terakhir umat Islam di Eropa Andalusia, tahun 1492, umat Islam dan Yahudi dibantai di Spanyol oleh Knight Templar atau Knight of Christ. Namun, karena kelicikannya, kaum Yahudi yang diusir dari Spanyol justru turut serta menumpang membiayai perjalanan pelayaran Columbus ke benua Amerika untuk mencari emas bagi Ratu Spanyol. Columbus mulai berlayar pada tanggal 3 Agustus 1492, tepat 1 hari setelah Granada Spanyol dikuasai oleh para Knight Templar. Di benua Amerika, Columbus dan kawan-kawanannya menorehkan sejarah kelam dengan melakukan pembantaian etnis terhadap suku Arawak atau suku Indian. Mengapa
Christopher Columbus dan kawanan Yahudinya melakukan kejahatan di benua Amerika. Begini kisahnya. Ketika Columbus sampai di Karibian, salah satu kapalnya pecah. Penduduk asli membantu menyelamatkan kapalnya berikut dengan krunya. Bantuan ini tidak dilihat oleh Columbus sebagai suatu kebaikan, tetapi dianggap sebagai kelemahan. Dia kemudian membuat penduduk asli Karibian untuk dijadikan budak dan memaksa mereka untuk bekerja. Dan untuk mereka yang menolak, dipotong telinga dan hidungnya. Ia juga terobsesi dengan ide bahwa ada emas di suatu tempat dan menyiksa penduduk asli untuk memberitahu di mana emas itu berada. Meskipun hanya ada sedikit emas di sana, jika mereka tidak memberikan emas yang cukup, maka tangannya akan dipotong dan dijadikan kalung sebagai peringatan bagi yang lain. Perbudakan dari Afrika sebagian besar dapat ditelusuri berasal dari Columbus. Karena banyak penduduk asli yang meninggal secara massal dan sehingga kekurangan tenaga buruh, maka orang-orang Spanyol mulai mengimpor budak dari Afrika. Itulah sebabnya Kepulauan Karibian sekarang dihuni hampir secara eksklusif oleh orang hitam keturunan Afrika. Sedangkan keturunan penduduk aslinya sulit ditemukan. Dia juga memaksa gadis-gadis penduduk asli dari keluarganya untuk dijadikan sebagai budak seks untuk orang Spanyol. Itu tadi hanya gambaran kecil saja dari kejahatan yang dilakukan oleh Columbus, dan bahkan dia mungkin secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas kematian jutaan orang. Semua itu hanya karena emas. Columbus bahkan dengan keras menyangkal sampai akhir hayatnya bahwa dia telah menemukan Amerika sebagai New World, karena ia merasa yakin bahwa ia telah mencapai Asia. Karena itulah pula sebabnya mengapa benua baru tersebut dinamakan Amerika. Karena Amerigo Vespucci adalah orang pertama yang membuktikan secara matematis bahwa banyak narasi bohong tentang Columbus ini. Columbus selain merupakan tokoh kontroversial, juga dianggap telah berkontribusi dalam kekejaman terhadap Natif Amerikan, suku pribumi Amerika. Sampai saat ini sudah ada 3 patung Columbus yang divandalisme. 1 dipenggal, 1 dirubuhkan, dan 1-nya lagi dilempar ke danau. Bahkan di beberapa kota termasuk California, hari libur Columbus Day yang jatuh pada hari Senin kedua di bulan Oktober telah diganti dengan Indigenous Peoples Day sebagai peringatan akan kekejaman Columbus dan pendatang bangsa Eropa lainnya terhadap suku Indian. Kekejaman dari Columbus terungkap dari surat yang ditulisnya sendiri. Karena itu, ketika ia menjabat sebagai gubernur di koloni New World, ia dipanggil kembali ke Spanyol dan dijebloskan ke penjara. Mari kita simak catatan Columbus berikut ini. Di atas puing-puing reruntuhan aristokrasi kaum non-Yahudi, kita akan membangun aristokrasi dari kalangan kelas terdidik kita, dan atas segenap aristokrasi keuangan. Kita telah membangun basis bagi aristokrasi yang baru ini atas dasar kekayaan yang kita kendalikan dan atas dasar ilmu pengetahuan yang dibimbing oleh kaum bijak kita. Banyak orang tidak tahu bahwa Columbus adalah monster sebengis itu. Karenanya ia tidak pantas untuk dibuatkan patung. Diperkirakan sebanyak 55 juta penduduk suku Indian atau suku penghuni asli benua Amerika musnah dengan rentang waktu antara tahun 1492 sampai 1832. Dan rupanya hari ini mereka ingin mengulang kembali kisah kesuksesan di benua Amerika itu di Timur Tengah, tepatnya
di tanah Palestina. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila sahabat beriman menyukai channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.